Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kami dari BPBD Kabupaten Cilacap akan memaparkan terkait dengan tangguh bencana pencemaran minyak di laut. Kabupaten Cilacap memiliki keunikan secara geografis, yaitu memiliki laut serta terdapat BUMN yang mengelola minyak, yaitu PT Pertamina. Jadi ini transfusi minyak dan operasional menyebabkan pencemaran minyak yang sangat tinggi. Hal ini tentu akan mengakibatkan kerugian oleh nelayan yang berakibat pencemaran, penurunan pendapatan nelayan akibat pencemaran yang ada bisa sangat tinggi, bisa sampai dengan 38% dari 2016 sampai dengan sekarang. Untuk kegiatan selanjutnya adalah terkait dengan akan dilaksanakan riset aksi disaster risk reduction yang akan mengurai terkait masalah akibat bencana kelautan, karena penurunan hasil tangkapan ikan di tahun 2016 yang 6 bulan dari pencemaran minyak hasil tangkapan turun antara 38%, yang bisa ini mengakibatkan bencana ekonomi, sehinggalah akibat bencana ekonomi muncul bencana lanjutnya itu bencana sosial. Kami di BPBD kesulitan dalam penanganan konflik sosial karena bencana tidak terklasifikasi sebagai bencana, sehingga tidak adanya sarana dan prasarana pendukung untuk mengatasi apabila terjadi bencana pencemaran laut. Untuk itu dibutuhkan sebuah perumusan bencana kelautan sebagai bencana yang timbul akibat pencemaran minyak laut Cilacap atau sebagai potensi bencana yang laten, sehingga perlu penanganan yang terstruktur melalui pedoman standar operasional penanganan bencana kelautan. Kami juga memerlukan sebuah pelatihan untuk sumber daya manusianya sehingga bisa menyelesaikan konflik sosial bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap, sehingga anggota BPBD mampu untuk menangani konflik sosial yang timbul akibat bencana kelautan. Juga agar teralokasinya prioritas bencana kelautan melalui sarana dan prasarana pendukung, sehingga adanya riset ini bisa menjadikan sebuah dukungan prioritas bagi bencana kelautan. Terus inovasi yang kami butuhkan adalah ada beberapa poin. Yang pertama adalah kebijakan strategis isu kebencanaan kelautan melalui brief polisi kepada BNPB, sehingga BNPB mempunyai brief polisi atau hak paten yang bisa untuk menangani bencana kelautan. Yang kedua adalah pedoman operasional penanggulangan bencana kelautan atau SOP, yang memang sampai saat ini BPBD Kabupaten Cilacap belum punya SOP terkait penanganan bencana kelautan. Yang ketiga adalah adanya pelatihan anggota BPBD terkait dengan penanganan konflik sosial akibat bencana kelautan, sehingga ketika terjadi bencana konflik yang diakibatkan oleh konflik sosial itu BPBD sudah terlatih, SDM BPBD sudah terlatih sehingga mampu untuk menanganinya. Selanjutnya adalah pelayanan BPBD terhadap bencana melalui konsep kolaborasi pentahelik, sehingga ada kerjasama antara dunia usaha, pemerintah, masyarakat, terus terkait dengan akademisi dan wartawan, sehingga akan tercipta suatu kondisi ketika ada bencana pencemaran kelautan itu bisa kita tangani dengan penanganan yang pentahelik ini. Di selain itu juga perlu diseminasi bencana kelautan dan penanganan kepada stakeholder terkait. Ini sangat penting karena memang hal ini bencana kelautan tidak bisa ditangani dan diselesaikan oleh BPBD itu sendiri. Kita mempunyai manfaat dan dampak yang ada bagi BPBD sendiri, yaitu terklasifikasinya bencana kelautan, sehingga kita punya brief policy atau aturan-aturan bagi BNPB bagaimana menangani terkait bencana kelautan. Ini bisa diterapkan di BPBD Cilacap yang punya laut ataupun di BPBD lain yang punya laut dan punya potensi bencana kelautan, yaitu pencemaran minyak. Juga tersedianya pedoman operasional penanggulangan bencana kelautan. Nah, kita harus punya pedoman SOP terkait bencana kelautan. Yang ketiga adalah terlatihnya anggota BPBD. Seperti yang tadi saya bilang,
kita perlu mempunyai anggota BPBD yang terlatih untuk penanganan konflik karena disebabkan oleh bencana kelautan yang mengakibatkan adanya bencana ekonomi sehingga bencana kelautan atau bencana sosial bisa terjadi. Yang ketiga, diseminasi tadi bagi kami adalah adanya pedoman operasional penanganan bencana kelautan kepada stakeholder. Bagi masyarakat itu sendiri manfaatnya adalah terciptanya potensi bencana kelautan di wilayah Cilacap, terciptanya masyarakat tangguh bencana terutama bagi nelayan sehingga masyarakat bisa memahami dan menangani bagaimana ketika terjadi bencana kelautan itu kita harus berbuat apa. Yang ketiga, terlalunya dan terlindunginya kepentingan masyarakat korban bencana kelautan oleh BPBD, karena kami di BPBD sebagai unsur pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang terdampak bencana, baik itu bencana yang disebabkan oleh pencemaran yang menyebabkan bencana konflik dan sebagainya. Bagi pemerintah sendiri itu juga punya manfaat dan dampak yang terklasifikasinya bencana kelautan di wilayah Kabupaten Cilacap. Terus terciptanya wilayah tangguh bencana, teralokasinya APBD melalui bencana kelautan. Terus bagi perguruan tinggi di sini itu peningkatan IQ untuk semua aspek IQ. Terus terlaksananya kegiatan Tridharma serta terciptanya paten hak atau publikasi. Demikian dari kami paparan terkait dengan bencana kelautan. Terima kasih, Dr. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.